Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah APIK. Nah, APIK hari ini menguat ya 1,3%. Ini boleh diperhatikan lagi besok kalau dia kembali menguat. Kalau misalkan dia bergerak lagi di atas high hari ini atau di harga closing hari ini di 1110, dia kalau bisa breakout 1120 dan bisa bertahan di atasnya, ini bagus. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau misalkan kalau dia koreksi ya, kalau dia selama masih bertahan di atas harga 1085 dan 1080, ini masih oke. Nah, ini dipantau aja, mungkin dia akan naik dulu mungkin sekitar di atas 1110 lalu bergerak sideways. Tapi kalau nyatanya dia berhasil breakout, ini akan lebih menarik. Targetnya adalah di 1160. Selanjutnya adalah MCAS. Nah, untuk MCAS ini masih bertahan di atas support 8.800-nya ya. Ini masih oke untuk dipantau kalau kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan MCAS close di penutupan pasar di bawah harga 8.800, ini mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan MCAS besok kembali menguat di atas high hari ini atau di atas harga 9.000, targetnya adalah di 9.300 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa breakout dan bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 10.100. Selanjutnya adalah Unilever. Unilever juga hari ini kembali menguat ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 4.730 dan juga bisa menembus resisten 4.800. Targetnya 4.980. Selanjutnya adalah Enak. Nah, Enak biasanya suka ngasih yang enak-enak nih. Kita lihat besok kalau dia lanjut lagi, targetnya adalah di top boxnya di 1990. Kalau bisa breakout, mudah-mudahan bisa ke 2200. Dan untuk supportnya saat ini paling kuat adalah di 1720. Next adalah Wood. Nah, untuk Wood ini masih untuk trading jangka pendek ya. Targetnya di 404 kalau dia kembali menguat lagi atau bisa break high hari ini di atas 384. Selanjutnya adalah DSNG. Nah, untuk DSNG hari ini doji, ini boleh diperhatikan besok kalau kembali menguat, apalagi kalau dia bisa breakout 650, next targetnya adalah di 715. Selanjutnya WAPO. WAPO hari ini ditutup arah ya 25%. Ini bagus banget. Dia close di harga 290. Next target adalah di 318. Mudah-mudahan tercapai ya untuk WAPO. Kita lihat aja di perdagangan besok. Selanjutnya adalah Cebut. Nah, untuk CBUT hari ini naik lagi 8,8%. Close di resisten 1475. Apakah besok lanjut atau merah? Kita lihat. Kalau besok berhasil lanjut di atas 1475, berarti dia mau bikin new ATH. Jadi dipantau aja untuk CBUT. Ya, hari ini INDF juga menguat lagi ya 0,7%. Ya, mudah-mudahan masih bisa terus. Targetnya masih sama di 7.000 dan 7.175. Ini masih terus naik walaupun pelan-pelan ya, tapi masih terus bergerak ke atas. Jadi dipantau aja, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya adalah ICBP. ICBP juga mantul ya atau rebound akhirnya dan menguat 2,4%. Target masih sama 10.600 untuk ICBP. Selanjutnya adalah Crab. Nah, untuk Crab hari ini padahal sudah sempat breakout 224 ya, tapi sayangnya nggak bisa bertahan. Tapi masih boleh dipantau beberapa hari ke depan. Atau misalkan besok ternyata dia kuat naik lagi di atas 224, targetnya adalah di 254. Tapi sebelumnya di sini masih ada resistance juga ya di 234-nya untuk Crab. Next adalah Pani. Pani ini boleh diperhatikan lagi pergerakannya untuk minggu ini, apakah dia kembali menguat lagi. Targetnya adalah di harga 1080 dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan dia bisa close di 1080 dan bergerak di area harga ini bagus. Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan bisa naik lagi untuk besok Pani. Untuk Pani ini masih trading jangka pendek aja dulu ya. Kalau misalkan teman-teman masuk besok dan dia bisa break high hari ini di atas harga 1030 ya. Kalau mau ambil posisi, targetnya di 1080 dulu aja.
Selanjutnya adalah CMRY. Nah, untuk CMRY hari ini menguat lagi, menguat sebentar ya, 2,4%. Nah, ini kalau lanjut, target berikutnya adalah di top boxnya di 4.700, tapi kalau ternyata dia bisa breakout dan bisa bertahan di atas 4.700, next target adalah di 4.850 dan 5.350. Jadi ini mulai menarik untuk CMRE karena sudah cukup panjang sideways-nya. Jadi dipantau aja. Selanjutnya adalah Bevin. Bevin hari ini menguat juga 1,3%, tapi mesti hati-hati ya karena mau bagi-bagi dividen biasanya suka merah. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi di Bevin. Kita lihat aja kalau dia berhasil breakout 1145, next target adalah di 1165. Kuat juga tembus, mudah-mudahan bisa ke 1200. Ya, MTPS hari ini ditutup menguat ya 34,6%. ARA ini juga saya infokan dari sebelum pasar buka. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi pagi yang sudah lihat di grup Signal, kalau misalkan baca pesan dari saya untuk pantau MTPS dari waktu opening, ya ternyata openingnya gap up. Mudah-mudahan teman-teman sudah masuk semua. Berhasil close di harga 101 ditutup arah. Mudah-mudahan besok lanjut ya, mudah-mudahan. Targetnya 107, 110 dan 115. Tapi kalau misalkan koreksi, ya kita lihat aja apakah dia ARB atau enggak. Selanjutnya adalah FIM. FIM hari ini juga ditutup arah 9,5% ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Targetnya adalah 105 dan 110 untuk FIM. Saham berikutnya adalah BES. BES juga hari ini kembali menguat ya di atas support 132. Mudah-mudahan ini kuat supportnya. Next targetnya adalah sekitar di harga 144. Jadi untuk saat ini masih untuk trading jangka pendek dulu. Kalau misalkan kembali menguat, di 141 dulu ya. Kalau misalkan dia kembali menguat, targetnya 141. Kalau dia besok berhasil break high hari ini atau di atas 137. Selanjutnya adalah ERA. Ini ERA sudah mulai bagus lagi posisinya. Kita lihat apakah dia akan terus bertahan di atas harga 408 ya. Selama dia masih bertahan di atas 408 ya. Kalau misalkan dia nggak lanjut besok, misalkan dia koreksi dulu atau gap up lalu di candle merah. Selama masih bertahan di atas 108 atau sama dengan 148, ini masih oke untuk spec buy kalau yang belum punya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout dan bisa bertahan di atas 416, ini akan lebih bagus. Targetnya adalah di 434. Selanjutnya adalah INTP. INTP juga hari ini menguat 0,7%. Sudah sempat menyentuh 10.100 tapi nggak bisa ditembus. Kemungkinan masih akan sideways dulu. Tapi kita lihat aja kalau ternyata dia berhasil breakout. Next target adalah 10.525. Selanjutnya adalah BSSR. Nah, BSSR hari ini berhasil breakout top box 4.610. Nah, ini kalau besok lanjut, targetnya adalah di 4.830 untuk BSSR. Ini juga BSSR ada gap ya, mudah-mudahan ditutup nih. Jadi ini menarik juga untuk diperhatikan kalau buat teman-teman yang tertarik dengan saham ini. Next adalah ABMM. Nah, ABMM juga kembali menguat, tapi kemungkinan kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil close di atas 3.600, ini baru di atas 3.630 ya. Nah, ini baru menarik. Untuk saat ini memang mungkin teman-teman udah ada yang beli, udah yang masuk, tapi harapannya besok kalau misalkan lanjut dia bisa close atau bertahan di atas harga 3.630. Selanjutnya BP. BP sudah berhasil breakout previous high ya di 192, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di 193 ya. Dia tutup di harga 192. Masih boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut ya bisa break high-nya hari ini yaitu di harga 194. Targetnya adalah masih sama di harga 216. Selanjutnya Indi masih bertahan juga nih di atas support 2.870. Mudah-mudahan masih kuat terus ya. Mudah-mudahan nggak merah. Nah, kalau misalnya ternyata dia lanjut, dia bisa break high hari ini cukup kuat di 2.940-nya. Targetnya adalah di top box-nya dulu di 3.080. Kalau tembus, next targetnya adalah di 3.150.
Begitu juga Adro juga mantul ya di EMA 100-nya dan berhasil naik lagi di atas top box atau resisten 3790. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi targetnya adalah di 3930 untuk Adro. Harum juga naik ya 2,2%. Ini juga boleh diperhatikan kalau berhasil breakout top box, tapi Harum kan mau bagi-bagi dividen. Ini juga masih hati-hati, takutnya merah juga. Tapi kalau ternyata enggak, ternyata kuat dan bisa berhasil breakout top box 1810, mudah-mudahan bisa ke 1940 untuk Harum. Selanjutnya ITMA. ITMA udah kita bahas sebelumnya di minggu kemarin ya. Nah, hari ini kembali menguat lagi 5,5%. Ya, kita lihat apakah dia mencapai target di 875 atau di 930. Nah, kalau misalkan untuk saat ini memang untuk ITMA masih trading jangka pendek ya. Kalau misalkan bisa ke 930 bagus, sebaiknya TP dulu. Akan lebih bagus nanti kalau dia sudah mulai bergerak di atas harga sekitar di atas 885. Nah, ini akan lebih bagus. Jadi dipantau aja untuk ITMA. Selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA hari ini juga mantul ya. Ini kita lihat dia menguat 4,9% dan kembali di dalam box lagi. Nah, untuk saat ini kembali supportnya adalah di 3760. Kalau misalkan koreksi selama masih bertahan di atas 3760 ini masih oke. Nah, kalau bisa breakout 3850, next target adalah 3920 dan masih ada target berikutnya adalah di 4210. Selanjutnya adalah FPNI. Nah, untuk FPNI ini udah lama nggak kita pantau. Hari ini sempat menguat ya sampai ke level harga 244, tapi sayangnya close di 222. Ini masih boleh dipantau pergerakannya kalau misalkan besok masih ramai lagi. Apalagi kalau berhasil breakout 258 akan lebih bagus ya. Targetnya 324 karena saham ini kalau udah naik juga cukup kencang. Selanjutnya adalah TPIA. Nah, setelah beberapa kali mencoba ya, ini TPIA akhirnya kuat dan bisa close di atas top box 2400. Mudah-mudahan ini pertanda bagus untuk TPIA. Boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut ya. Next targetnya adalah 2500, tapi dia paling nggak harus bisa close dulu di atas 2480 kalau misalkan belum sampai ke 2500-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan teman-teman belum punya. Kalau misalkan dia ternyata besok koreksi, pastikan koreksinya dan sampai closing dia nggak tembus atau nggak close di bawah 2400. Next adalah CEM. CEM ternyata hari ini masih lanjut ya. Tadi udah sempat sampai ke 30%-an ya, atau sempat arah hari ini, saya lupa. Karena saya udah keluar kemarin. Nah, hari ini ternyata lanjut menguat lagi 26,5%. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan ternyata lanjut lagi. Dia sudah bikin new ATH ya, berarti sudah buat ATH baru. Kita lihat kalau misalkan ternyata dia lanjut, berarti dia mau buat ATH baru lagi. Nah, untuk target hari ini sebetulnya di 190, tapi berhasil ditembus close di harga 202. Selanjutnya adalah KRYA. KRYA juga hari ini menguat 8,9%. Ini boleh dipantau besok kalau dia ternyata lanjut. Targetnya adalah 530 dulu ya. Kalau bukan 530, di harga 540 aja langsung ya. Kalau misalkan dia bisa close di atas 540 ini akan sangat bagus, apalagi kalau bisa close di atas 550 berarti juga dia mau bikin new ATH. Selanjutnya adalah BEL. BEL sudah beberapa kali mencoba naik lalu turun, hari ini juga mau mencoba naik lagi. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan BEL berhasil breakout top boxnya di 136 ya. Di 140. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 140 ya, dan juga bisa tembus 146, next targetnya adalah di 162 untuk BEL. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Mudah-mudahan BEL bisa lanjut menguat lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai di BEL untuk video part 2 dan juga part terakhir, karena memang nggak terlalu banyak dulu saya pilihkan saham-saham yang menarik. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mencari pilihan buat besok saham apa yang akan saya beli. Mudah-mudahan juga teman-teman profit terus walaupun ISG-nya masih galau, mau naik lagi atau mau koreksi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.